Oke, kita langsung masuk share screen-nya. Perhatikan ya. Nah. Kelihatan, Nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Bagus nggak? Bagus. Katanya. Bagus. Di sekolah kita nih ceritanya nih. Ini skuternya Adi nih. Oke. Kita lanjutkan materi mengenai median. Ya, sorry sebentar. Mana mukanya kalian nggak kelihatan? Nah, di pinggir aja ya. Dah. Oke. Kita mulai belajarnya median matematika sekolah dasar kelas 6. Oke, lanjut ya. Lanjut, Bu. Nah, ini protokol kesehatannya harus yang diingat, jangan sampai dilupakan. Lihat nih, ini ceritanya Ibu Pinta nih lagi galak. Oke, di sini jangan lupa menggunakan masker, jangan lupa mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Ya, itu yang harus kalian terapkan dalam kehidupan kita sekarang. Kehidupan kita yang berbeda, tidak seperti dulu. Ya, harus benar-benar diterapkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini pemain bola nih, tahu nih? Ramos. Nah, ini si Ramos sama si Jidan. Kamu tahu apa median? Nah, Ramos nanya, kamu tahu apa itu median? Saya tahu, itu Sumatera Selatan kan. Hahaha, itu median, bukan median. Oke. Kado. Ternyata dia maksudnya median menjadi medan. Oke, ini kita akan menemukan konsep. Konsep belajar median. Bagaimana cara mendapatkannya? Perhatikan semuanya. Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Lani sedang berdiskusi pentingnya membaca buku. Baca ya. Mereka menyampaikan beberapa Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Lani sedang berdiskusi pentingnya membaca buku. Ternyata mereka suka membaca buku dalam seminggu. Ternyata Siti suka membaca sebanyak 5 buku. Udin 2 buku. Dayu 3, Edo 1, Lani 4. Ya. Oke, sebelumnya mana nih hilang. Dah. Untuk mendapatkan median, jangan lupa biasakan diurutkan terlebih dahulu. Jadilah diurutkan. Edonya 1, Udinnya 2, Dayunya 3, Laninya 4, Sitinya 5. Kalau yang namanya median otomatis langsung ngambil yang tengah. Berarti yang tengah itu ya. Nah, mana dia hilang? Nah, ini dia. Yang tengah kan, berarti yang 3. Jadi ketika diurutkan dari yang terkecil ke terbesar, nilai tengah itu yang dinamakan median. Jadi median itu udah didapat ada 3. Artinya 3 itu sebagai nilai tengah data. Ini kalau misalnya menggunakan rumus juga bisa. Sorry. Nah, Ibu nyalakan dulu pennya. Oh, ini nggak mau pakai pen. Sebentar ya. Ibu unmute dulu, kita pakai pen. Oke. Tadi yang selanjutnya ya. Ya, Bu. Mana hilang deh. Nah, ini ya. Ya. Oke. Nah, ini kalau pakai yang namanya apa namanya tuh? Pakai rumus, udah kelihatan di sini kan dia datanya data ganjil ya, Nak ya. Berarti kan untuk mendapatkan E tinggal 5 tambah 1 bagi 2. Benar nggak? Berarti kan 6 dibagi 2. Dapatnya 3. Oke?
Nah, 3 ini berarti data ketiga. Nah, hitung 1, 2, 3. Nah, kebetulan data ketiga itu jawabannya 3. 3 buku. Ya udah, berarti jawabannya adalah medianya adalah 3. Gitu aja, Nak. Simpelnya. Ya, mudah kan? Jadi kalau data ganjil jangan lupa tambahkan 1 dulu untuk menghitung data keberapanya, baru dibagi 2. Kalau data genap, berarti tinggal langsung dibagi 2. Kemudian yang dihitung adalah bagian yang didapat itu ditambah yang keduanya. Oke, maksudnya seperti apa? Lihat nih cara yang ini. Cara Ibu ya. Perhatikan. Ini untuk yang selanjutnya ya. Untuk data selanjutnya. Kita lihat. Nah, ini dia contohnya. Oh, ini enggak Kak, ini. Oh, karena enggak pakai ini ya. Oke, berarti Ibu hapus dulu ya yang ini ya. Di sini ada saat Siti, Udin, Dayu, Edo, dan Lani berdiskusi mengenai pentingnya membaca, tiba-tiba datanglah si Dino. Nah, Dino nih ikut berdiskusi juga. Ya, Ibu hapus dulu yang ini ya, biar nggak ini kotor. Oke. Kemudian Dino juga ikut berdiskusi bersama-sama. Ternyata Dino menyampaikan bahwa ia membaca buku berapa kali? Tadi mana sih? Nah, ini membaca buku 6 kali selama seminggu. Oh, lebih banyak lagi daripada teman-teman yang lain. Nah, baru diurutkan lagi. Karena tadi kan sampai Siti ya, 5, tambahkanlah di Dino yang 6. Nah, diurutkan, ternyata nanti diurutkannya di Dayu dan Lani. Di bagian 3 dan keempat. Ya, 3 dan 4 ini. Nah, untuk mendapatkan data ketiga dan keempat ini, berarti rumusnya sebenarnya ini kan mediannya ya. Ini udah langsung mediannya. Ya, ini mediannya 3 tambah 4 bagi 2. Tapi kalau misalnya pakai rumus, kalau pakai rumus caranya bagaimana, Bu? Caranya berarti kalian cukup menghitung datanya ada 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. Berarti masuk data ketiga. Data ketiga kan ini ya. 3. Ditambah data keempat. 4. Berarti 3 tambah 4 dibagi 3,5. Bagi 2. Jawabannya 3,5. Jadi mediannya adalah 3,5. Gitu ya. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, cara menemukan median ternyata udah dapat dari konsep yang tadi, bahwa yang pertama harus dilakukan adalah mencari yang mengurutkan data yang dari terkecil ke yang terbesar. Contohnya ini kan, tadi data yang terkecil ke yang terbesar dari 1 sampai 5. Dari buku yang pertama yang dibaca bukunya cuma 1 sampai bukunya 5. Kemudian tentukan nilai tengahnya. Jika ada 2 nilai tengahnya, dijumlah dulu baru dibagi 2. Contohnya seperti yang genap. Yang genap kan tengahnya ada 2 ya. Kalau ini 3 dan 4. Iya, 3 dan 4 makanya dibagi 2. Nanti kalau misalnya di 8 juga berarti kan 4 dan 5. Gitu ya, Nak ya. Seterusnya ya, tergantung soal. Nah, ini dia contoh soalnya, kita lihat ya. Perhatikan semuanya. Menentukan soalnya median data dari daftar. Ini kan daftar nilainya untuk nilai matematika si Rizky. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan caranya. Ini nggak mau lagi iniannya. Nggak mau pennya. Oke, mana dia? Nah, kita hitung ya. Kita hitung sama-sama. Tentukan median. Berarti pertama kali urutkan dulu. Ya. Urutkan apanya, Nak? Urutkan data. Urutkan data berarti dari yang terkecil adalah Dari 6. 6 ya, 6. 6-nya ada 1, 2, 3. 3, Bu. 3. Ya, 7-nya ada berapa? 1, 2, 3. Urutkan. 8. 8-nya ada 2, 3. 9-nya ada 2. Totalnya ada berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Ini berarti data ganjil. Kalau data ganjil untuk menghitungkan data keberapanya tinggal diapakan? 11 tambah 1 bagi 2. Berarti berapa?
12 bagi 2, dapatnya 6. Berarti nanti data ke-6 ya. Data 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini nih. Nih, kita buktikan Di ya. 7, Bu. Iya, 6 ya. Di Ini 6 kan, data ke-6 kan? Iya, Bu. 12 bagi 2. Nah, baru kita buktikannya bagaimana. Kita hilangkan satu-satu. 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5. 6. Ya kan? Benar nggak? Nah, udah ketemu nih. Berarti ini mediannya. Benar kan data ke-6? Benar, Nah, Bu. mediannya berapa? Di sini hitung, tulis tuh 7. Tuh. Gitu aja langsung. Ya. Kalau mau ditulis data ke berapa? N-nya N ke-6. N-nya ke-6 berarti mediannya tulis berapa? 7. Gitu ya. Paham? Mengerti? Mudah ya. Ini menggunakan namanya tabel. Ya. Tabel daftar ini maksudnya ya. Beda bukan tabel yang pakai ini, daftar nah. Oke, gua hapus ya. Lanjut nomor 2. Kalau nomor 2 ini menggunakan data baru yang tabelnya. Nah, kita lihat nomor 2. Nah, ini baru tabel. Nah, tabel ini udah urut nih dari 6 sampai 9. Ya kan? Bisa kita tulis ulang lagi, bisa kita langsung kerjakan. Mau yang mana dulu dikerjakan nih? Mau yang tulis ulang dulu apa yang langsung? Langsung dulu, Bu, baru tulis. Ya, kalau langsung berarti kita cari rumusnya. Ini kita hitung berarti di genap apa ganjil kalau 15? 15. Ganjil ya? Ganjil ya, Bu, Ganjil. Berarti ganjil. kita cari data ke berapa ganjilnya itu. Berarti 15 ditambah 1 dibagi 2. Data ke 8 ya. Datanya yang ke-8 bukan median yang ke-8. Nah, hitung di sini. 6-nya kan ada 3. 1, 2, 3. 7-nya ada 6. Berarti 4. 4 hitungan ya. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini perkiraan jawaban mediannya. Ya kan? Karena kan yang ke-8 kan datanya. Baru 5, Bu. Iya, Ibu tahu. Tapi kan masalahnya pertanyaannya kan diminta data ke-8 gitu loh, Vin. Jadi hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Walaupun dia ada 6, berarti kan kurang ya. Kurang 1 di sini. Ada lagi nanti. Gitu, Vin. Kalau mau langsung ketemu, langsung nih nanti mediannya. Mediannya berapa? 7. 7. Ini kan mediannya ya. Nah, itu kalau pakai rumus. Tapi kalau pengen menghitung pakai satu-satu diurutkan, boleh. Urutannya seperti apa? Pertama, diurutkan ya. Urutkan dulu data. Kalau urutkan data, berarti kita tulis. 6-nya ada berapa? 1, 2, 3. Gitu kan? Udah. 7-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dah. 8-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. 9-nya ada 2. 1, 2. Nah, baru deh kita hilangkan. Ini kan udah semuanya digunakan, kita hilangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisa deh. 8. Nah, yang ke-8 kan datanya? Mediannya Oh, jadinya udah. 7. Sama kan? Selesai. Bisa sampai sini? Ngerti? Jadi mau pakai cara dia kayak rumus atau pakai ini sama. Malah Ibu harapkan kalian bisa menggunakan rumus ini. Jadi biar lebih mudah menghitungnya. Kalau misalnya datanya banyak. Ini kan data banyak ya, 15 ya. Jadi nggak usah diurutkan lagi. Kalau datanya 50, gempor nanti. Nulisnya banyak. Capek. Bener gak? Ya, Bu. Iya. Udah paham sampai sini? Ngerti? Ada pertanyaan, Nak? Sampai sini? Tidak ada ya? Oke, Bu hapus ya. Lanjut. Nomor ketiga.
Nah, ini menggunakan diagram batang. Kalau diagram batang bagaimana, Bu? Kita lihat. Oke. Ini udah ditulis sama dia ya. Ini nggak kelihatan ya. Ibu geser ya. Nah, Iya. di sini ada nomor sepatu. 36, 37, 38, 39, 40. 36-nya ada 16. 37-nya ada 5. 38-nya ada 8. 39-nya ada 6. 40-nya ada 5. Hitung dulu keseluruhan ada berapa. Dia masuk data ganjil apa data genap. Gitu ya, Nak ya. Kita ngitung frekuensinya. Iya. Frekuensi itu diambil dari mana? Ini frekuensi ya, Nak ya. Dihitung ininya dulu. Biar kita tahu ada dia data ganjil atau genap. Frekuensi. Berarti 16 ditambah 5 ditambah 8 tambah ditambah 6 tambah. tambah 5. Oke, berapa semuanya hitung? Ayo. 1, 2, 3. Ayo, siapa yang cepat hitungnya? 40. 40. 40, betul. Iya, Bu, Siapa 40, itu? Bu. Suaranya siapa tuh yang hitungnya? Adik. 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 Nah, berarti kan 16 tambah 5 21 tambah 8 29 tambah 6 35 tambah 5 40. 40 berarti datanya Nah, kalau genap berarti tinggal dibagi 2. Wah, Berarti 40 data ke dibagi 2. 20 dan 21. Karena 2 ya kalau dia genap ya ngambil datanya. Ngitungnya bagaimana, Bu, kalau pakai data langsung rumus itu tinggal dihitung. Ini kan udah 16 nih. Bener nggak? 36-nya ada 16 kan? Nah, hitung lagi. 36 ada 15 berarti 16 habis 16 berapa? 17 di sini kan? Hitung ada 5 ya. 17 ya, 17, 18, 19, 20. Berarti masuk ke 37. Ini median kita hitung. Ya kan? Berarti 37, 20 ya. Tambah 1 lagi, 21 lagi 37 juga. Berarti 37 tambah 37. Gitu, Nak. Langsung dibagi 2. Bagi 2. Berarti 37 tambah 37 berarti kan 74. Bagi 2. Ya kalau sama pasti jawabannya juga sama. 37 juga. Ya kan? Iya. Bener nggak? Kalau dia 37 tambah 38 jadi jawabannya 37,5 gitu aja. Nggak usah pusing ya. Iya. Oke. 37. Nah, setelah ini kalau masih mau nggak percaya lagi, boleh. Gimana caranya? Berarti dibuat nih. 36-nya ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Salah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 gitu kan? Nah, 37-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 38-nya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 39-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 40-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Harus begini. Capek nggak? Capek kan? Nah, kalau caranya kayak Ibu lebih mudah. Kita sesuaikan sama apa enggak jawabannya ya. Buktikan. 36, 1. 36, 1. 36, 1. Mundur ya. Iya. Nah, kayak gini caranya. Harus satu-satu. Jangan sampai ketinggalan. Satu. Nah. Wih, panjang banget. Oh ya. Nah, terus harus teliti. Jangan sampai ada yang ketinggalan nyoretnya. Ketinggalan nyoret, berarti nanti akan salah. Oh, udah tinggal sisa di sininya. Benar nggak 37? Benar, kan? Bu. Iya, gitu caranya, Nak. Bisa?
Sama kan ke Bisa. sininya 37 tambah 37. Jadi mudahnya seperti itu. Hitung dulu totalin berapa ininya, frekuensinya, dibagi 2 karena genap. Kalau dia ganjil jangan lupa tambah 1. Tuh. Baru dibagi 2. Setelah tahu data keberapanya baru hitung. 16. Berarti bis 16 dihitung sini 17, 18, 19, 20. Oh, dia butuh 20 dan 21, tambahin lagi 21. Oh, masih di sini juga di 37. Ya udah 37 jawabannya. 37 tambah 37 bagi 2. Begitu, Nak. Paham sampai sini, Nak? Paham. Paham ya? Ngerti ya? Oke, Ibu clear ya. Clear. Lanjut. Kita lanjut nomor 4. Datanya mengenai apa? Kita lihat. Oke. Nah, ini pakai diagram namanya diagram garis. Kalau diagram garis bagaimana Garis. caranya? Sama. Ya, kita buat dulu. Di sini pukul 6 ada 39. 39 ya. Ayo belum Ibu iniin. Ibu nyalahin dulu pennya. Oke, ini 39. Mana dia nggak nyala? Pukul 6. 39. Suhunya Di sini 39. 38. Datanya ada berapa hitung? Ini datanya ya, Nak ya. 3, 4, 5, 6, 7. Datanya ada 7. Ini 40, 40. Kemudian apa lagi? 37. Berapa lagi? 39. Berapa lagi? 39. Nah, diurutin nih. 37, 38, 39, 40. Berarti paling kecil berapa? Paling 30. kecil. 7. 30. Terus 38-nya ada berapa? 1, 2. 38, 38. Terus 39-nya? 39-nya ada 2. 39, 39. 39, 40-nya ada 2. Seperti itu ya, Nak ya. 2. Nah, data apa di sini hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti datanya ganjil. Berarti kalau 7 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 8 bagi 2. 8 dibagi 2, 4. Berarti data keempat. Hitung. 1, 2, 3, 39. 4. Ini. 39. Buktikan. 1, 1, 2, 2, 3. 3. Benar kan? 4. Iya, berarti data keempatnya Mediannya yang adalah 39. selesai. 39 data Bisa? keempat. Ngerti? Bisa. Paham? Ngerti. Paham. Iya, itu namanya menggunakan diagram garis. Garis. Datanya seperti itu. Ada kesulitan sampai sini? Tidak ada. Paham ya? Jangan sampai keliru. Oh ya, Bu hapus dulu. Lupa. Oke, lanjut ya. Nah, ini menggunakan namanya apa? Data diagram gambar. Oke, kalau diagram gambar bagaimana? Sama, kita hitung dulu. Ini kan belum dihitung ya jumlah banyaknya. Kita hitung dulu. Ini ada data berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data ya dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kita hitung. Nyalakan dulu pennya. Oke, bagaimana cara ngitungnya, Bu? Lihat di sini. Yang hitam 10, yang kuning 5. Hitamnya ada 2, berarti 2 berapa? 20. Ya kan? 10, Ya. 20 tambah 5. Berarti jumlahnya 25. 25. Sama dengerin aja ya. Sama dengan 25. Yang ini 10, 20, 30, 40. 40. 10, 20, 30, 40, 40, 15. 3, 4, 5. 50. Udah urut belum ini? Udah urut belum? Belum. Belum. Diurutkan. Berarti paling kecil berapa? 15. Terus baru 25. Kemudian 40. 40. 50. 50. Datanya ganjil ya. Berarti 5.
ditambah 1 dibagi 2. Berarti 6 bagi 2 sama dengan 3. Empat, Data tiga. ketiga. 1, 2, 3. Bagi ini. 2, Nah, 3, kita hitung 40. coba. 1, 2, 3. Benar ya? 2, Berarti mediannya 3. sama dengan Benar. 40. 40. Mudah kan? Bisa, Alexa? Ayu? Amel? Bisa. Bisa. Devi? Bisa. Ihsan? Listina? Bisa? Bisa. Ngerti? Putri? Bisa? Oke. Bisa lah. Darel bisa? Bisa, Bu. Oke. Devi, Tania, Sabrina, Nadia, bisa? Fardan, Bisa, Bu. Askal, Dede, Fadli, Bisa, Bu. Novila, Evan, Fikri. Oke. Bisa, Bu. Oke ya. Sampai sini ada pertanyaan? Masih Nggak lanjut ada. kalau belum ada pertanyaan. Lanjut terus. Lanjut ya. Ibu hapus ya. Lanjut. Sampai nabrak. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soal dan pembahasan median. Oke, yuk. Coba kalian sekarang kerjakan. Kita samakan nanti. Hitung, ayo. Semuanya hitung. Berapa Bet, Bu. jawabannya? Hitung di dalam buku catatan matematikanya. Oh, dalam buku. Coret-coretan apa catatan, Bu? Ya, boleh di catatan. Biar kelihatan jawabannya nanti. Biar buat caranya nanti kamu mengerjakan. Ayo, Ibu tunggu. 2 menit. Satu doang kan, Bu? Ini dulu, iya satu aja dulu. Bandung. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Berarti caranya pertama urutkan data. 6 paling rendah. Kemudian 7-nya ada 2. Perhatikan. 2. 8-nya ada 2. 9-nya ada 1. 10-nya ada 1. Data apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganjil. Ganjil. Kalau ganjil berarti tinggal 7 Ditambah 1. tambah 1 dibagi 2. 2. Ini nih. 8 Kalau lagi dibagi belajar, ada yang masuk nih. Siapa? Ya udah ketemu, Bu. Jawabannya, Bu. Ya, tunggu ya. Double. Ini ada yang masuk Zoom-nya. Oke. Oke, berarti kan 7 ya. Tambah 1 dibagi 2. Berarti datanya 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ini data keempat ya. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk membuktikan, ini ya. Kalau membuktikannya bagaimana? 1, 2, 3. Sisanya ini. Ya, berarti 4. jawabannya 8. Siapa yang jawabannya 8? Saya, Alvin. Siapa yang benar? Alvin. Bisa Alvin. enggak semuanya? Ibu, Alvin, Bu. Tunggu sebentar. Ibu naikin dulu. Mana coba lihat. Ayo, mana yuk? Jawabannya yuk. Nih, Bu, jawaban Fariza Alvin, Bu. mana coba lihat. Jawabannya Jawaban benar Alvin, nggak? Bu. Mana? Bagus. Tio? Benar. Darel? Oke, good. Benar.
Kemudian Adi. Mana Adi? Alexa, mana? Lihat Ibu bukunya. Nih, Bu. Mana? Alvin, Mana? Bu. Oke, betul ya. Alvin. Nih, Bu, punya Adi, Bu. Ya, mana punya Adi? Nih, Ya. Bu. Oke ya. Yang lain bisa ya? Nah, oke benar. Nadia betul, Melia Putri benar. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tarik. Kita lanjut ke Tarik, sis. soal kedua. Tarik, sis. Tarik sis. Semongko. Semangko. Ah, mantap. Oke, lanjut nomor 2. Nah. Kerjain lagi nih, Bu. Mana nih? Nah, ini sekarang. Kalau nomor 2, ini menggunakan data pakai rumus. Kita lihat di sini datanya. Kemudian kita lihat dia ganjil apa genap. Nah, ini kan dimasuk ke dalam soal data. Kalau pakai 1 berarti tandanya data ganjil. Ya, Nak ya? Oke, berarti kita 7, Bu, urutkan. ganjil. Iya, udah kelihatan ya. Ini ada soalnya. Ya, Bu. Ya, ada rumusnya juga. N ditambah 1. N itu jumlah datanya. Oke. Berarti ini kita urutkan dulu terlebih dahulu. Jadi berapa, Nak? Kok hilang? Pasti Nah. tadi yang ngerjain yang itu, Bu, tadi. Iya, kelihatan ya. Tadi dulu ya, sebentar. Pas. Bunyi apa tuh? Lah, hilang-hilangan. Iya nih, jalan-jalan sih ininya. Nah, ini dia. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama ya. Diurutkan, berarti 34. 1, 2. 35. 1. 36. 38 ada 2. 40. Oke, totalnya di sini ada berapa datanya? Data apa? Ganjil. 1, Data 2, 3, 4, ganjil. 5, 6, 7. Berarti sama ya kayak tadi ya. Bagi N 2. N itu 7 data tambah 1. berapa ya? Di sini datanya ada 7. 7 tambah 1, 8 dibagi 2 Bagi sama 2. dengan 4. Berarti data 4. keempat. 1, 2, 3, 4. Ini ya. Oke, 1, 36. 2, 3, 4. 3, Berarti benar jawabannya adalah 36. 36. Kayak gini ya, Nak ya. Maksudnya ya, Ibu. Ini kalau menggunakan rumus ya. Bisa ya? Benar. Ngerti? Paham? Oke. Bu clear. Kita lihat soal selanjutnya. Kalau dia datanya data genap. Nah, ini dia data genap. Kalau data genap, berarti langsung N-nya N dibagi 2 dan N plus 1 dibagi 2. Atau maksudnya gini, data yang sebelumnya dan sesudahnya. Ya. Oke, ini masuk dulu sih. Ini siapa? Fikri. Oke. 12, Kita hitung Bu. ya. Genapnya 12, Bu. Ya, ini ada 12 data ya berarti ya. Datanya ada 12 bagi 12. 2. Nah, 12 dibagi 2 sama dengan 6. Berarti nanti datanya data 6 dan data ke-7. Itu maksud Ibu ya. Yang soalnya dan yang setelah soal. Urutkan yuk. Berarti dari yang kecil berapa di sini? 70. 1, 2, 2. 80, 75 dulu. 1, 2, 3, 4. 3, 4. Terus berapa lagi, Nak? 80. 1, 2, 3. 3. Terus berapa lagi? 95. 90 dulu. 90 ya, Bu ya. 90. Ada 1. Terus 95-nya ada 2. 2. Ini Bu hapus dulu ya. Biar inian geser ke sini aja samping. 1, 2. Biar enggak inian. Nah, di sini ya ntar ya datanya ke-6 dan ke-7. Nah, 90 ini 95-nya ada 2 ya. Udah. Oke. Karena dia ada 12 data berarti karena genap, berarti kita hitungnya data ke-6 dan ke-7. Berarti kan data 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Berarti 75 kemungkinan dan di sini ya. 80. Oke, baru kita hitung bener gak? 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. Benar ya? 7. Berarti 75 dan 80. Hitung langsung median. 75 ditambah 80 dibagi 2. Wah. Berarti jawabannya 55 dibagi 2. Berapa jawabannya? 77,5. Nah, Itu bisa? bisa. Ngerti? Ada pertanyaan, jadi jangan sampai hanya mencarinya cuma sampai data keberapa, tapi hitunglah mediannya, ya. Cari mediannya dulu, jangan ketinggalan. Oke, Nak? Bisa? Bisa. Oke, itu ya, Ibu clear ya. Lanjut datanya. Lihat soal selanjutnya. Nah, ini menggunakan tabel. Ayo sekarang kalian sendiri coba menggunakan tabel, hitung pakai data rumus. Ayo. Hitung yuk pakai data rumus gimana? Tadi caranya bagaimana? Hitung dulu banyak frekuensi, kemudian lihat data ganjil per genap, baru hitung data keberapanya. Ayo. Ibu kasih waktu 3 menit. Ditulis tabelnya, Bu. Nggak, langsung aja, Nak. Langsung. Karena Ibu minta kalian datanya aja, nilainya langsung. Nanti baru cara Ibu yang jelaskan. Kalian aja yang hitung secara kalian aja. Nggak usah pakai data tabel. Langsung aja ya. Biar tahu aja jawabannya saja. Sudah? Belum. Belum. Bu, itu Listina nggak gerak. Kenapa? Listina nggak gerak tidur ya. Apa yang nggak gerak? Si Listina, Bu, Listina. Di sini. Kenapa nggak gerak? Kayak diem aja gitu, Bu. Nggak nulis. Tadi. Alvin sudah ketemu, Bu, jawabannya. Dah, yo, good. Yang lain? Lisina? Sudah? Fariza sudah? Ya, Bu. Belum. Baru bangun tuh, Bu. Sabrina? Sudah, Bu. Alvin, udah tadi. Putri, Nadia, Ayunita, Alvin. Ulang lagi Alvin. Sudah, Bu. Yo, Tania, Nafila, Fadli, Dede, Fardan, Evan, Nafila. Nah, yang nggak pernah ikut nih, ini Mary
Salma. Kemana ya? Priska. Sabar Bu, sabar. Tidur kali ya? Sabar, Bu. Anaknya tidur kalau hujan ya? Bukan belajar ya? Iya. Hujan lagi, Bu. Hujannya Iya. berhenti. Lucu. Enakan tidur ya kalau hujan ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Payah nih muridnya. Ibu nggak bilang payah ya? Itu manusiawi. Oke, sudah belum? Sudah. Hitung dulu deh frekuensinya ya. Biasakan di jumlah. Berapa nih jumlahnya? 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. Berarti ini datanya 13. ganjil ya. Iya. Benar ya? Setuju semuanya ya? Iya. Aduh, si Fikri ini bolak-balik masuk Zoom aja nih. Dia sambil main game. Jangan main game dong. Belajar. Mainnya nanti. Oke ya. Ini data ganjil. Berarti kita cari datanya. Berarti 13 tambah 1. Bagi 2. Ramai. 1 Dibagi 2. 13 tambah 1, Berarti 14 bagi 2 sama dengan 7. Berarti data ke-7 nak. Ngitungnya bagaimana Ya, Bu. nih? Ini kan 3 ya. 4, 5, 6, 7 ada di sini nih. Ya? Benar gak? Yes, Karena ini sampai 8 di sini. Nah, untuk menghitungnya lebih mudah, caranya boleh kita urutkan. Berarti kan gini. Urutkan, Bu. Iya, diurutkan. Kalau kalian bingung, diurutkan. Tapi kalau ibu udah tahu 3, 3, jawabannya. Ya. Oke. 33, 33, 33. Ada 3 ya. 3, 4-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Terus 35-nya ada 2. Terus berapa lagi? 36. Mana hilang? Lah kok hilang? Tunggu. 36 ada berapa? 1, 37-nya ada 2. Gini ya, Nak ya. Udah semuanya? Kita hitung. Biar nggak ada yang ketinggalan. Kelihatan semuanya? Kelihatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pas ya, 13 ya. Sama ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, bener kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Data ke-7 kan? Berarti 34. jawabannya mediannya 34. 4. Udah. Ye. Bener ya? Bisa Yang semuanya? benar. Oke, bagus. Coba lihat mana hasilnya. Satuin benar, Bu. Ya, tunggu. Aku lihat hasilnya. Mana yang udah ada hasilnya? Langsung aja dinyalakan videonya. Nih, Biar ibu Bu. bisa lihat. Farija mana? Farija. Ihsan mana Ihsan? San. Nih, Bu. Didekatkan Lihat, San. Bu. Alpen, Bu. Ini Alexa, ya. Bu. Oke, terus mana lagi yang di... Oke, ini punya Fariza. Iksan, oke. Adi, oke. Alvin, Bu. Ayu kita. Alvin. Oke, Amel. Nadia. Listina. Listina mana Listina hasilnya? Melia Putri. Ya, good. Betul. Oke. Ya, jadi tidak perlu menggunakan cara yang pakai ibu seperti ini. Jawabannya udah sesuai. Karena kita tinggal ngurutin begini, nak. 3 kan ada 3 ya. 1, 2, 3. Hitungannya kan sini ada 3. 3 langsung ke sini ya. 4, 5, 6, 7. Berarti di sini. Jadi ngitungnya begitu aja. Ya. Pasti jawabannya sesuai. Karena ngurutinnya sesuai. Berarti dari sini hitungannya. Dari banyaknya siswa ini ya. Ada 3 ditambah lanjutannya. Dilanjut ini ya menghitungnya. Jangan nggak dilanjut. Kalau nggak dilanjut berarti salah. Ya. Jelas semuanya?
Mas. Oke, lanjut ya. Bu Iya, Bu. hapus. Next, lanjut ke soalnya. Ada soal lagi nggak? Kita lihat. Udah masuk ke soal ini. Kita lihat soalnya nih sekarang. Soal yang harus dikerjakan, ada 5 soal. Perhatikan semuanya. Untuk Iya. nomor 1, lihat semuanya. Tentukan median data tersebut. Ini Bukan paham ya median semuanya bisa dari ini? data berikut. Paham. Ya, lihat ya. Jangan terburu-buru, belum diurutkan langsung dikerjakan hasilnya. Nanti akan jawabannya tidak sesuai. Ya. Oh ya Bu, Alvin mau nanya Bu yang tentang tema Kenapa? yang evaluasi pembelajaran 3. Evaluasi pembelajaran 2 Bu. Kenapa? Itu yang nomor satunya itu kan contohnya kan ada naskah pidato. Soalnya berdasarkan naskah pidato tersebut tentukan bagian pembuka, inti, dan penutupnya dengan memberi tanda di bagian tersebut dengan pensil. Itu berarti di bukunya ditandain Bu pakai pensil apa dari bukunya ditulis? Oh gini, itu kan kalau dari buku, kalau Ibu lihat langsung jawabannya di LKS, tapi kalau misalnya tidak, berarti kamu pindahkan kalimatnya. Mana yang pembuka, mana yang isi, mana yang penutup. Berarti dipindahkan di bukunya. Ke dalam soal, ke dalam latihan kalian. Oke ya. Kalau misalnya Ibu cuma tandain, kalian tandain, boleh juga, tapi difoto hasil tandanya itu. Ya, tapi ditandain dari sininya berarti difoto hasilnya. Iya, bukunya. kalau enggak ya Ibu dapatnya dari mana? Kalau nggak ada fotonya. Ya kan? Tapi kalau kalian bisa menuliskannya, jadi kan Ibu tinggal lihat di hasil tulisan kalian. Sama aja kan? Iya, Bu. Oke. Sekarang coba lihat yang tugas dulu ya. Iya. Oke, dari tugas nomor 1, ada yang kurang paham atau sudah paham? Mudah ya, urutkan, dicari datanya, mana yang tengah. Terus yang nomor 2 juga sama. Ya, ini typo ya. Ini R kebanyakan. Ya, tulis ya, sama seperti soal yang tadi ya. Terus nomor 3, lihat kalimatnya, baca dalam kalimatnya. satu kelas Ada terdapat 29 orang siswa. Ada yang dengan laki-lakinya rincian 11, perempuannya 8. Berarti bikinnya gini, laki-laki, bikin sampai 11 gitu ya, Nak ya. Perempuan bikin 18. Atau boleh pakai data tabel. Jadi bikin laki-laki 11, perempuan 18. Nah, ini datanya ganjil apa genap, bikin cari pakai rumus N sama dengan ini ya, Nak ya. Bisa kan? Berarti kan 29 tambah 1 karena dia ganjil kan? Dibagi 2. Berarti kan dapatnya 30 dibagi 2. 15 ya? Iya, Berarti Bu. cari data ke-15 ini ada di mana posisinya. Itulah jawaban mediannya. Paham? Paham. Di laki-lakinya apa di perempuan? Oke. Kemudian nomor 4. Sama. Caranya mudah. Data ulangan matematika fajar. Ya, mudah ya. Mudah sekali yang nih. kayak waktu kemarin ya, Bu, soalnya. Ya, mirip ya. Seperti Sekarang mirip nomor kemarin. 5-nya, jangan lupa kayak tadi soal tadi di jumlah. Baru Nomor dicari. 4 sama kayak nomor 3. Apanya? Soalnya Soal kemarin. 3. Ya udah nggak apa-apa. Tapi cek lagi ya, jangan sampai ada yang salah. Siapa tahu soalnya beda. Kalau udah sama ya tinggal sesuaikan aja. Nah, untuk nomor 5 jangan lupa ya. Frekuensinya dijumlahin, setelah dijumlahkan, cari dia data genap apa data ganjil, baru dihitung. Boleh langsung dihitung, boleh, atau boleh diurutkan, terserah kalian bebas, pilih yang mana. Oke, Nak? Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, nanti Ibu akan kirim hasil ituannya, soalnya. Ibu foto dulu ya untuk soal ini, biar nanti kalian tinggal kerjakan. Tersebut. Kalau mau bertanya, langsung bertanya. Jangan pura-pura bisa, ngerjainnya ngaco ya. Janganlah jadi pendiam. Iya, kalau nggak ngerti tanya. Oke, Ibu stop ya. saja tidak ada gunanya. Oke, Ibu stop share screen-nya dulu. Oke. Oke, masih bertahan 21 anak. Oke, paham ya, Nak ya untuk penjelasan Ibu? Tidak ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu mau coba lanjut ke tema dulu sebentar. Tema. Ya. Tema.
Tapi Ibu hanya menjelaskan di tema untuk yang pembelajaran 1 dulu ya. Ntar 2 dan 3-nya lihat di video ya. Baik, Bu. Oke, sebentar. Ibu udah buat ceritanya buat yang supervisi. Ternyata nggak jadi. Yaudah Ibu pakai aja. Buat belajar. Bukan yang ini, Ding. Salah. Aduh. Ini yang pembelajaran 4 buat besok. Paham nggak kalau Ibu jelaskan seperti ini? Tugasnya gampang banget. Paham, Bu. Enakan pakai PowerPoint ya, langsung ada soalnya ya, jadi nggak nulisnya lama ya daripada Usah biasanya ya. nulis-nulis, Bu. PowerPoint itu apa, Bu? Kalau nulis suka ketinggalan tulisannya, kelamaan. PowerPoint PP. PPT namanya. PowerPoint PPI. PowerPoint Indonesia. Yang ini kayaknya nih. Pembelajaran 1. Oke. 1, 2, 3, 4. Duduk. NTK-nya soalnya 5, Bu. Ya, 5 soal. Kurang, Rel. Fikri nggak keluar masuk mulu, Fikri. Kenapa jaringannya error? Buka kamera aja dulu. Wih. Di situ gelap, Mak. Oke. Bisa? Terlihat? Terlihat. Oke. Tema 7, subtema 9, pembelajaran. Tema 3, 9. Ya, subtema 3. Nah, pembelajaran yang pertama ya. 1. Ya. Belajar bersama Bu Bintan. Oke. Seperti biasa, jangan Protokol lupa kesehatan. ya, berdoa dulu. Doa. Si Rama juga Dan berdoa, Rara. kalian juga berdoa ya. Oke, pembelajaran Bahasa ini kita Indonesia. pelajari adalah bahasa Indonesia dan PPKN. Dan PPKN. Tujuannya ada di KD Bahasa Indonesia menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca. Yang kedua, PPKN menganalisis penerapan nilai-nilai. Nilai penerapan Pancasila baik sila 1 sampai sila kelima itu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya kalau sila 1 berarti berkaitan dengan ketuhanan. Kalian tahu penerapan kehidupan sehari-harinya seperti apa? Ada, Bu, di soalnya, Bu. Ya, soalnya, contohnya apa, Nak? Siapa yang tahu? Contoh nilai nilai Ya, ini, Bu. ketuhanan. Sila Tahu pertama. nggak? Ya. Siapa yang tahu? Ayo. Kalau sila pertama itu berkaitan dengan ketakwaan terhadap kepada Tuhan. Berarti Allah, apa? terhadap Satu Tuhan. contohnya aja. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kalian seperti apa? Membuat diriku bahagia. Hah? Membuatku diriku bahagia. Lelele. Mudah Sholat. sekali, Nak. lima Menjalankan sholat tepat Menjalankan pada ibadah. waktunya. Ya. Tidak boleh menghalang-halangi Ibadah. orang yang ingin beribadah. Itu kan masuk tuh penerapannya. Kalau Ya dari kan? seorang pemimpin, Iya. Nah, ini tujuan pembelajaran kita ya. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi nilai persatuan dan kesatuan. Berarti berkaitannya di sila ketiga. enggak. Pada bacaan tentang kepemimpinan dengan teliti melalui kegiatan mengamati. Nah, Mary baru Dengan datang, benar. baru kemana aja dari tadi? Tidur. Aduh, udah lewat dari jam berapa? 8:30 baru masuk. Udah lewat Melalui pelajaran yang kegiatan Oh, mengamati, selesai ya, Bu? siswa Belum mampu selesai. mengidentifikasi nilai-nilai keadilan dengan benar. Berarti kaitannya dengan sila kelima. Nah, Dan melalui penugasan siswa dapat menyusun konsep isi pidato. Oke, lanjut ya. lanjut. Lanjut. Oke, kita masuk mata PKN. Matan PPKN. Nah, ini Lagi semuanya berdiskusi. semuanya Musyawarah. baik pria, wanita, laki-laki, perempuan, kalian semua ini berhak atau bisa menjadi seorang pemimpin. Terutama laki-laki. Kenapa laki-laki? Nanti dasarnya emang akan dijadikan seorang pemimpin. Pemimpin apa? Pemimpin rumah tangga nantinya, ya. Walaupun kalian tidak menjadi pemimpin dalam perusahaan nantinya, tapi kalian pasti akan memimpin namanya pemimpin rumah tangga. Itu yang harus kalian lakukan bagaimana sebagai seorang pemimpin yang baik, yang bijaksana, yang arif, yang bisa menjadi teladan bagi orang banyak, ya. Harus adil, tidak boleh berat sebelah, gitu kan? Tidak boleh membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan. Kalau pekerjaannya seperti ini harus dianggap sama,
ya, tidak ada gender atau jenis kelamin yang dibedakan, nggak boleh ya. Terus bagaimana kelebihan dan kekurangan kita sebagai seorang pemimpin? Kalian pasti tahu kekurangan kalian. Misalnya kalian suka pelupa, kalian suka malas, itu juga masuk ke dalam kelemahan, ya. Terus kelebihannya bagaimana? Oh, saya bisa diandalkan, saya bertanggung jawab, seperti itu. Apanya? Ya, jelas ya? Oke, lanjut. Nah, apakah kamu ingin menjadi seorang pemimpin? Mau. Pemimpin, mau ya. Seorang pemimpin itu memiliki kemampuan apa yang harus dimiliki dan apa yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, kita lihat ya. Nah, coba sekarang ada cerita tentang semut dan belalang. Semut dan Dibaca. belalang. Ya, dibaca dulu. Dalam hati kan, Bu? Kasih waktu. Iya, dalam hati. Oh, kirain. Mau kasih waktu. Sementara di antara hijau rumput di tiga kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Terheran-heran ia menyaksikan badan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Udah? Ya, Bu. Lanjut. Hai semut-semut. Udah, nggak usah dimatiin, Tio. Biarin. Gue bisa lihat jadinya. Udah, biarkan. Matahari membuat kalian lihat dan berkeringat. Seru belalang kepada badan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir. Ujar komandan semut menjawab belalang. Mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Hebat sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang nikmati saja terik matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Itu apa bacaannya ya? Belalang sambil terkekeh-kekeh menertawakan semut-semut. Oke, sudah? Nah, Bu. Lanjut. Sudah, Bu, sudah. Lanjut. Hai belalang. Harus Alvin aja yang bacakan, Alvin. Kamu yang baca Iya, dari Bu. tadi. Ayo. Saya nyimak Alvin tadi, Bu. Ayo, Vin. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Saya Ayo, nyimak lanjut. Alvin aja dah. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makan. Balas komandan semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita masih punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belakang. Semua temanku juga sedang bersantai, terserah kalian sajalah. Kalau ingin merepotkan diri, tugaskannya. Begitulah adanya sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkerama di sarangnya yang berlimpah makanan. Bagaimana dengan belalang? Ia meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan, semut atau belalang? Oke, good. Ditulis ulang berdasarkan fabel The Ant and the Grasshopper. Oke. Grasshopper. Oke ya. Oke, dari kalian yang sudah mendengarkan bacaannya si Alvin atau kalian baca sendiri, pasti ada perbedaan antara si semut dan si belalang. Ya, siapa yang memiliki komandan, siapa yang tidak memiliki komandan, dan bagaimana akhir perjalanan hidupnya dia. Ya, oke. Ibu punya pertanyaan. Ya, antara cerita si semut dan si belalang ini. Nah, menurut kalian, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Menurut kalian apa jawabannya?
Apa yang dilakukan semut? Apa yang dilakukan sekelompok semut? Ya, coba jawab satu, Alvin. Apa jawabannya, Alvin? Apa yang harus dilakukan sekelompok semut? Apa yang dilakukan, sorry. Apa yang dilakukan sekelompok semut? Jawabannya apa? Mengumpulkan makanan. Iya. Mengumpulkan Oke, makanan. sekarang coba Tio jawab. Mengapa mereka harus melakukannya, mengumpulkan makanan? Apa jawabannya, Tio? Karena untuk mempersiapkan musim dingin. Oke. Adalah yang lain? Amelia Rizky? Apa yang dilakukan sekelompok semut? Selain mengumpulkan makanan, apa lagi? Ada? Jawabannya? Atau sama? Berjaga-jaga. Nah, berjaga-jaga di musim dingin supaya pada saat musim dingin dia tidak kelaparan. Oke, ini dia. Kelompok semut sedang mengumpulkan makanan, ya kan? Yang dilakukannya kan seperti itu kan? Mereka harus melakukan hal tersebut agar persediaan makanan selama musim dingin aman. Dia tidak terkekurangan. Itu kan yang dilakukan kan? Mengapa? Ya, itu. Yang tadi ya, jawabannya kalau mengapa, jawabannya untuk persediaan selama musim dingin. Terus lagi, lanjut sekarang. Yang perempuan, Ibu mau nanya. Alexa, bagaimana menurutmu sikap belalang? Bagaimana sikap belalang menurut Alexa? Baik apa tidak? Terus bagaimana akhirnya? Si belalang tersebut. Bagaimana? Tidak baik. Tidak baik. Kenapa dia tidak baik, Fariza? Karena meremehkan. Karena dia meremehkan. Meremehkan siapa? Semut. Semut. Mereka si belalang ini malah menertawakan semut, ya kan? Ngapain sih capek bolak-balik, mondar-mandir emang nggak capek. Nah, tapi akhirnya malah yang merasa kesulitan malah belalang. Coba kita betul nggak? Belalang. Itu kita lihat. Nah, ini sikapnya belalang, lalai, ya, dan pemalas dalam mempersiapkan sesuatu yang nantinya akan merugikan dirinya sendiri. Pemalasnya di mana Bu disebut dia pemalas? Karena pada saat si semut sedang bekerja keras mengumpulkan makanan, dia justru malah berleha-leha, santai-santai, ketawa-ketawa ngeliatin semut. Akhirnya justru dia merugi, dia merasa kelaparan, ya kan? Karena musim dingin Dan dia mati. tidak bisa mencari makanan. Iya. Oke, bagaimana cara semut bekerja? Dengan Coba yang bisa jawab. Dengan bergotong royong. Oke, dengan bergotong royong. Siapa yang memimpin? Ada nggak yang memimpin? Ada. Dia mengikuti komandannya untuk memimpin untuk bekerja sama mencari makanan dengan cara berbaris, ya. Berbaris. Bolak-balik kenapa? Karena tidak bisa badannya itu membawa beban yang terlalu berat. Itu makanya dia mondar-mandir. Harus bekerja sama bergotong royong. Ini dia bergotong royong ya. Cara semua bekerja sama dengan cara melakukan kerjasama dengan bergotong royong. Membuat barisan rapi menuju sarang sambil bolak-balik membawa bulir-bulir makanan. Gitu ya. Bawa gula. Oke. Dalam pekerjaan mereka selalu ada persatuan, ya kan? Bekerja sama kan di sana, adanya persatuan dan kesatuan sehingga pekerjaan mereka menjadi lebih mudah dan cepat diselesaikan. Seandainya kita berandai-andai, seandainya semut itu dia jalannya sendiri-sendiri, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan, ada yang ke depan, ada yang ke belakang, akan cepat selesai nggak pekerjaannya? Enggak. Ya, karena tidak ada tim, tidak ada kekompakan, tidak ada kerjasama, tidak ada gotong royong. Nah, tapi karena dia bekerja sama, kalian lihat sendiri. Kalau kalian lihat semut, pasti semut itu selalu berbaris. Benar nggak? Jarang semut itu jalan masing-masing. Ya kan? Kalau sekali semutnya sendirian. Tapi ada Bu yang terpisah Bu, ada yang terpisah. Ya, ada yang terpisah, tapi tidak banyak. Sama aja seperti ini. Kayaknya sedang ada dalam satu tim. Kayak dalam satu tim pemain bola misalnya. Pemain bola kan ada tuh yang pengennya maunya ngegolin sendirian. Ada yang maunya membagi. Tidak mau ya kan? Bola dengan teman. Ada yang mau berbagi, ada yang mau sendirian. Ada kan begitu?
Ada, Sama. Bu. Itu manusia. Nah, ini hewan juga sama seperti Ini itu. Ada hewan. yang mau bekerja sama, ada juga yang tidak bisa mau bekerja sama, mau sendirian, ya. Tapi tidak semuanya seperti itu, ya. Oke, Iya. lanjut ya. Nah, nilai apa yang bisa kita teladani dalam cerita tersebut? Ayo, nilainya apa? Bahwa Kerja sama, Jika kita bekerja sama, ya. eh, Keteladanannya bisa apa? menyelesaikan pekerjaan dengan Bisa cepat. Terus apa lagi? kerjaan dengan cepat. Terus apa lagi nilai yang baiknya? Hmm, Tidak boleh meremehkan pekerjaan orang lain. Lain. Kan? Terus apa lagi? Iya, Bu. Tidak boleh mengejek, ya kan? Iya. Mengejek, meremehkan sama ya. Terus apa lagi? Mau bekerja keras. Bener gak? Pantang menyerah, ya. Oke, kita lihat ya nilai teladannya. Tuh, kerja keras. Bener kan, Ibu? Pantang menyerah. Ya, Bu. Persatuan dan kesatuan ditingkatkan. Persiapkan segala sesuatu dengan baik kayak tadi kan. Karena dia mau tahu musim dingin, maka dipersiapkan dengan matang untuk makanannya. Kepemimpinan adalah arahan pemimpin yang baik. Semua hal akan berjalan baik jika ada yang memimpin. Baik, semua Sama kayak di akan sekolah, berjalan ada pemimpinnya, kepala sekolah, maka berjalan dengan lancar sekolahnya. Atau Kalau di kelas, ketua ada kelas ketua ya, Bu. kelas, iya. Darel. Apa yang bisa Darel dipelajari? Nah, ini Tapi yang sekarang bisa belum dipelajari. dipilih ketua kelasnya. Ketua kelasnya semuanya. Karena kita belajar di Woi. rumah. Kalian nggak perlu ketua kelas juga. Nah, lihat ya. Pekerjaan lebih mudah dan cepat dilakukan dengan cara gotong royong. Persatuan dan kesatuan adalah tujuan bersama akan lebih mudah tercapai. Kepemimpinan yang baik, maka suatu perkumpulan atau organisasi melaksanakan aktivitasnya akan lebih baik dan mudah. Lebih mudah mencapai tujuan bersama. Tuh, ya, Bekerja keras, pantang menyerah akan membuahkan hasil yang baik. Sombong, malas akan merugikan diri Diri. Itu kan yang dapat kalian pelajari ya. Si Iya. malas, si sombong, itulah si belalang. Si pekerja keras, si pantang menyerah, itulah si semut. Apa kalian punya kelebihan dan kekurangan? Pasti punya ya. Robot. Kelebihannya misalnya kalian mudah bergaul, suka bercanda atau humoris, pantang menyerah. Tapi ada kekurangannya, suka menunda-nunda pekerjaan. Benar gak? Benar, Bu. Ceroboh, malas. Nah, malas ini harus dibuang nih. Pelupa. Oh iya, Bu. Lupa, Bu. Oh iya, Bu. Ini, Bu. Apa yang akan aku lakukan dengan kelebihan dan kekuranganku? Kalau kelebihan itu kekuatan kita, itu menjadikan keuntungan dari peluang kita yang ada. Berarti kita bisa mudah untuk bergaul dengan teman kita. Tapi kekurangan kita justru kita menjadi ancaman buat kita. Makanya kita harus bisa mengubah sifat-sifat yang jelek-jelek ini. Begitu ya, Nak ya? Tahun. Oke. Nah, sekarang menurut kalian jika kalian nanti masuk sekolah, suka ada nih yang namanya gotong royong. Contohnya apa sih gotong royong yang biasa kalian Piket lakukan? kelas. Iya. Betul ya. Membersihkan halaman sekolah. Piket kelas ya. Gidi Ruang benar. kelas menjadi lebih bersih. Alasannya ya kalau kita membersihkan. Ya. Kemudian kaca Iya, juga iya. akan bersih ya. Bekerja sama akan menjadikan lebih mudah dan lebih cepat selesai. Ada lagi kegiatan upacara. Upacara bendera juga harus ada kerjasamanya. Dari contohnya ada Baris si berbaris. paskibranya, ada pemimpinnya, ada pembaca doanya, pembaca undang-undang. Itu juga harus bekerja sama supaya upacaranya berjalan dengan lancar. Ya, kalau upacara itu bisa tidak berjalan dengan lancar, tidak ada semangat atau gotong royong, maka bisa gagal. Tidak mungkin kan satu orang merangkap bagian lain. Misalnya, ada yang nggak masuk nih tugasnya baca undang-undang, tapi dia nggak masuk ya. Kemudian ada yang petugas bendera mau gantiin, pasti akan menjadi lebih tidak fokus. Jadi akan menjadi gagal, maka tidak bisa merangkap seperti itu. Ya, Nak ya. Woi. Mana? Kemudian penyusunan buku pustaka. Kepustakaan juga bisa kita lakukan dengan cara bergotong royong. Ya.
Nah, itu muatan PKN-nya. Sekarang muatan bahasa. Muatan Siapa di BI. sebelahnya, Bu? Ya. Koperasi. Ini berkaitan dengan koperasi. Ini Bu Bintan nih. Organisasi. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan diperhatikan oleh orang seorang demi kepentingan bersama. Intinya ini untuk kepentingan bersama. Koperasi yang bisa kalian pernah lihat atau kalian pernah ketahui, koperasi itu tujuannya adalah untuk kemajuan bersama, ya. Nah, sekarang baca lagi yuk. Sejahtera bersama koperasi. Siapa yang Ayo baca? gantian yuk, gantian. Adi, baca Di. Yang keras suaranya. Ade, baca deh, Ade. Ade. Baca deh. Ade. Ntar gantian, slide selanjutnya. Mana suaranya? Adinya tidur, Bu. Dan karyawan Ya, Darel. SD Palapa menjadi Ayo, Rel. Itu dia suaranya tuh. Alvin, Bu. Sudah ada, Bu. karyawan. Suara siapa tadi itu? Adi, Ayo. Bu. Adi. Ayo Di. Adi. Sejahtera bersama koperasi yang keras suaranya. Lah. Mana? Kok hilang? Sejahtera bersama koperasi. Oke, Secara good. sukarela, sebagian besar guru dan karyawan di SD Palapa menjadi anggota koperasi karyawan. Oke. Koperasi ini didirikan sejak 5 tahun yang lalu secara benar oleh mereka Manfaat menjadi anggota Suaranya koperasi. jadi putus-putus, anggota Adi. koperasi ini. Ya. Sebagai karyawan yang memiliki usaha kecil, Dapat bekerja sama dengan unit usaha koperasi untuk mengembangkan usaha mereka. Sebagian lagi merasakan manfaat dari unit simpan pinjam. Oke, next, lanjut. Coba perempuan. Nah, ini yang tadi ya, sama ya. Oke, perempuan. Kok gede banget. Mana dia? Nih. Yuk, yang perempuan. Perempuan. Alexa. Katanya sinyalnya jelek, Bu. Oh, sinyal jelek ya, ganti. Yang lain. Ayunita. Udah yang Ya, Bu. tangan. Ayo Ayunita Anita yang tuh. keras. Suaranya. Saya Ya. Bapak Ya, dan Bu Nita. Ibu karyawan SPK yang saya hormati. Saya menjalankan pekerjaan Bapak dan Ibu untuk membangun kita. Sudah berapa tahun kita bersama-sama merasakan manfaat dari kecil kita ini, perlu kita ingat kembali bahwa tujuan koperasi karyawan kita didirikan Yang lain matikan dulu mic-nya biar Ayunita aja suaranya, biar gak semua anggota cuma suaranya gantian. hormati semuanya usaha bersama dan ibu, keluarga dan kebersamaan. Kebersamaan merupakan modal utama dalam koperasi ini. Peduli terhadap jalannya usaha koperasi menjadi kewajiban tiap anggota, bukan hanya tugas ketua atau pengurus. Semua memperoleh kesempatan untuk belajar. Secara mandiri kita menetapkan jenis usaha koperasi dan menjalankannya. Pengurus yang melaksanakan, anggota yang mengawasi dan memberikan masukan. Oke, lanjut ya. Oke, keuntungan pribadi tidak diutamakan. Justru melalui koperasi kita mengasah kepedulian terhadap kebutuhan anggota lain. Sudah 5 tahun berjalan, semua keputusan kita tetapkan bersama secara musyawarah. Begitupun dengan keuntungan koperasi di tahun ini, apakah akan dibagikan kepada anggota atau akan dimasukkan kembali sebagai penambah modal, akan kita diskusikan dalam rapat besar hari ini. Bapak dan Ibu, rapat besar koperasi tidak hanya untuk anggota, namun terbuka untuk semua. Justru saya ingin semua keluarga besar SD Palapa menyaksikan proses musyawarah ini. Saya ingin semua menyaksikan bahwa banyak hal yang dapat dipelajari melalui koperasi karyawan. Saya ingin semua merasakan bahwa kesejahteraan bersama dapat diwujudkan melalui kepedulian, kekeluargaan, serta kebersamaan. Bapak dan Ibu, saya tentu berharap anggota koperasi terus bertambah. Semoga saja suatu saat nanti keluarga besar SD Palapa lengkap ada di dalamnya. Tak perlu risau memperhitungkan keuntungan pribadi, tetapi ayo kita berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Suasana hening sejenak sebelum gemuruh tepuk tangan menyambut pidato Pak Badru.
Di dalam hati semua mengangguk setuju. Kesejahteraan bersama merupakan tanggung jawab bersama. Oke? Sudah? Dengar suara Ibu? Ya. Oke, pesan-pesan apa yang dapat kita temukan pada pidato Pak Badru tentang sejahtera bersama koperasi? Yo, pesannya bagaimana? Yo, siapa yang tahu? Pesannya apa sih yang disampaikan oleh Pak Badru pada saat pidato tadi? Tidak perlu apa? Mementingkan keuntungan pribadi, tapi utamakanlah apa, Nak? Halo, dengar suara Ibu? Dengar, Bu. Ya, utamakannya apa? Kebersamaan. Ya, semuanya merasakan manfaat yang sama ya. Oke. Nih dia pesannya. Tujuan mendirikan koperasi bukan mencari keuntungan tadi ya Ibu bilang ya. Kekeluargaan dan kebersamaan justru merupakan modal utama dari koperasi. Kemudian, peduli terhadap jalannya usaha koperasi adalah kewajiban setiap anggota. Tidak perlu risau atau gelisah, dalam arti Indonesianya boleh sama. Memperhitungkan keuntungan pribadi, tapi mari berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama melalui koperasi. Seperti itu ya anak ya. Itulah contoh salah satu pidato yang telah disampaikan oleh Pak Badru. Nah, sebelum membuat pidato, biasakanlah kita membuat yang namanya tema, ya. Seperti contoh yang ada dalam teks yang tadi, temanya adalah ini, bermusyawarah untuk kepentingan bersama. Itu yang harus dilakukan untuk kalian yang ingin membuat sebuah pidato. Temanya dulu kita harus tahu. Setelah itu baru kita rancang teks pidato tersebut. Kelihatan semuanya? Kelihatan. Ya, ada salam pembuka. Di sini ada Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hom Swastiastu itu boleh sama aja tambahkan. Ya, rancangan teks pidato selanjutnya adalah pendahuluan. Bermusyawarah melatih kita untuk mencari solusi. Nanti ini videonya dikirim, Bu. Ya, kalau ada Telegram, kalau di WA nggak bisa berat. Ya. Kemudian rancangan teks pidato inti bermusyawarah membuat kita puas dengan semua hal karena diungkapkan secara jujur dan terbuka. Ya, setelah itu, nah rancangan teks pidato ini ada penutupnya, musyawarah untuk kepentingan bersama. Itulah penutupnya. Nah, salam penutupnya adalah semoga kita tetap istiqomah untuk bermusyawarah. Itu contohnya. Oke, sudah itu saja. Ada pertanyaan? Jadi intinya dalam membuat pidato harus yang kalian ketahui adalah pertama membuat temanya dulu, baru buat rancangannya. Jadi tidak sembarangan ya nak ya. Oke, paham semuanya? Paham. Oke, Ibu stop ya.